Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tugas project, di mana di video ini kita akan pakai tugas project yang akan dibagi menjadi dua video. Nah, video ini kita bahas tugas project CRUD dan video setelahnya kita akan membahas tentang login dan registrasi. Oke, kita langsung aja buka Spring Tools Suite kalian, atau kalau kalian pakai Eclipse atau Intel IG juga tidak apa-apa. Oke, kalau kalian pakai Spring Tools Suite, maka kalian klik File, lalu pilih New, setelah itu pilih Spring Starter Project, karena kita pakai yang namanya Spring Boot ya. Oke, nah di sini name-nya saya buat aja tugas project Java. Kalian bebas mau memberikan nama projectnya. Lalu kita pakai Maven. Di sini Maven untuk mendownload dependensi-dependensi dari Spring Boot-nya yang digunakan. Lalu saya pilih jar untuk packaging-nya. Nah, di sini Java version-nya, karena saya pakai Java version 11, maka saya buat 11. Kalau kalian memakai Java version-nya 8, maka buatnya 8. Oke, di sini language-nya juga Java. Nah, untuk grup ini terserah kalian mau mengikuti nama grup yang saya buat atau kalian bebas mau menamakannya apa saja. Oke, nah di sini nama grupnya Net Tutorial. Lalu di sini package-nya saya buat juga nettutorial.springboot. Bisa dilihat deskripsinya, kalian bebas mau masukkan apa saja. Nah, deskripsi di sini saya buat demo project untuk Spring Boot, CRUD, dan Login. Oke, ini adalah starter project yang sudah kita isi, lalu kita next-kan. Kalau sudah next, pilih version Spring Boot versionnya. Oke, nah kalian bebas mau pakai Spring Boot version berapa. Contoh kita mau pakai 260. Oke, nah setelah itu pastikan kalian ketik di bagian available ini untuk pertama kali pilih Spring Web. Oke, Spring Web. Oke, checklist Spring Web. Setelah ini untuk membuat web, di dalamnya ini ada RESTful-nya, kita menggunakan yang namanya Spring MVC ya. Karena kita perlu juga yang namanya server Tomcat. Oke, selain itu, setelah Spring Web, kita pilih juga MySQL. Nah, MySQL driver ini kebetulan saya di project ini menggunakan yang namanya SQL untuk membuat database-nya. Kalau kalian pakai di luar dari SQL, coba cari lagi ya yang lain. Oke, kalau sudah, kita pilih Spring Java Persistent API-nya. Di sini JPA Java untuk mengatur data akses objek kita yang ada di SQL menggunakan Spring Data dan Hibernate. Oke, checklist. Kalau sudah, selain itu kita juga atur timelift-nya. Timelift di sini adalah server modern template, yaitu untuk kita mengatur template HTML yang akan kita buat di tugas project kita. Oke, kalau sudah, tambahannya lagi yaitu kita perlu Spring Boot. Oke, Spring Boot DevTools. Oke, kalau sudah, checklist juga. Ini untuk melakukan restart konfigurasi Spring Boot kita. Nah, kalau untuk ini karena projectnya akan kita buat dalam satu project dengan tugas login dan registrasi, maka kita tambahkan si Spring Security-nya. Spring Security digunakan untuk kita mengatur setting login akses ke dalam tugas project kita, di mana ini akan kita gunakan nanti loginnya di pertemuan video selanjutnya. Oke, kalau sudah ada Spring Boot, DevTools, Spring Data JPA, MySQL Driver, ada Spring Security, Timelift, Spring Web. Oke, sudah. Kalau sudah, finish.
Dan pastikan di sini ada taskbar. Setelah selesai, nanti bisa dilihat di bagian sininya. Oke, bagian sini ini kalau filenya belum selesai. Kalau filenya sudah selesai, nanti dia akan muncul seperti ini. Ada package SRR, SRC, main Java, ada main resource, dan seterusnya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Kebetulan di sini saya mendapat error, yaitu di line ketiganya ada muncul ya nih errornya, ada jar yang biasanya ada jar yang tidak terdownload dengan baik gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau sudah seperti ini belum tentu kejadian juga di tempat kalian. Nah, cara saya menyelesaikannya yaitu saya turunkan versionnya. Oke, saya lihat kita turunkan menjadi version 2.1.4. Oke, ini apabila kalian tidak apabila kalian menemukan masalah seperti saya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, jangan dilakukan perbaikan penurunan version apapun itu. Oke, kita pastikan dulu 2.1.4. Oke, kita pakai yang rilis aja, jangan snapshot. Oke, kalau sudah, kita save. Oke, ini ada masalah tutorial. Oke, karena saya pakai yang snapshot. Oke, kalau sudah, kita save. Apakah masih ada yang error? Dependensinya security 5. Oke, jar 304. Oke ya, kita tunggu dulu dia install. Oke, ada masalah missing of timelift extract print security jar 304. Kita selesaikan dengan cara kita buka properties kita. Lalu di sini ada, nah ini ada Mavennya silang ya. Kita lihat apakah apa yang salah. Oke, nah ini ada yang bermasalah ya di sini. Source library. Oke, kita klik class path, lalu kita add jar saja. Oke, add external jar. Di sini saya sudah lakukan install, saya sudah coba download ya yang error. Jadi kalian cek apakah errornya itu di bagian mana. Nah, kebetulan saya errornya di timeless extract spring security. Lalu saya open. Oke, sorry, remove. Oke, ini ada di user timelift. Oke, missing di bagian user Mustika. Kita copy repository Mustika. Oke, kita coba ya solve-nya.
tadi? DC user Mustika. Oke, DC user user Mustika M2 repository, lalu di org timelive. Oke, org timelive lalu di sini timelive extract. Oke, timelive. Oke, ini dia. Oke, ini ada source. Kita lihat template extract Spring Security. Kita coba ya, cek template extract Spring Security 3.04 release. Oke, sudah pas. Oke, ininya nggak ada ya. Yang ada dia source. Oke, kita masukkan yang sudah saya download. Oke, Java. Di sini kita masukkan, copy, back ke tempat sini. Oke, kita cek. Pulpet. Oke, open. Oke, sudah nggak ada error lagi. Save. Apalagi ini. Oke. Seharusnya sudah. Kita coba update 8. Oke, sudah nggak error lagi ya. Tapi di sini ada error. Oke. Kita tengok. Nah, di sini ada error. Error di sini bisa kita tambahkan dengan. Nah, saya tambahkan unit 5 ke dalam build pattern saya biar dia nggak error. Nah, di sini apabila kalian tidak error, tidak perlu menambahkan JUnit ya. Oke. Oke, saya sudah berhasil menambahkan JUnit, maka sudah tidak error lagi punya saya. Oke ya, ini yang terjadi di tempat saya, belum tentu terjadi tempat kalian. Kalau misalnya terjadi tempat kalian, maka bisa solusinya caranya yaitu apabila formnya error di bagian 3, maka di sini kalian tambahkan saja rilis, turunkan rilisnya, lalu jangan lupa kalian update dengan cara Maven update project apabila ada dependensi yang masih error setelah diturunkan, contohnya seperti Spring server saya tadi yang timelapse ini, maka pastikan
kalian buka kembali dengan propertiesnya, lalu cek di Maven. Apabila di Maven kalian ada yang X, kalian tinggal download yang X-nya itu, kalian download saja gitu ya. Kalian download cara jar-nya, di mana tempat jar. Oke, nah ini kebetulan saya errornya di bagian sini, makanya kalian download jar-nya. Setelah itu masukkan ke dalam folder yang ada sesuai di sini ya. Oke, di sininya kalian masukkan jar yang sudah di-download, lalu refresh, simpan. Setelah disimpan, lalu update lagi Maven-nya dengan cara Maven update. Seperti itu. Oke, nah ini cara saya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah formnya sudah jalan? Setelah itu kita di sini ada yang namanya src main Java ya. Nah, di src main Java ini di sini ada satu file tugas project Java application. Ini adalah main program kita. Jadi nanti kita akan menjalankannya di sini. Semua program running bootnya, Spring Bootnya di sini. Oke, nah kita buat package yang akan ada. Oke, package-nya dengan cara klik kanan src-nya, lalu di sini kita kasihkan nama package-nya. Oke, nama package-nya saya mau buat net tutorial Spring Boot controller. Oke, kalau sudah, kita tambah lagi package-nya. Oke, saya membuat lagi net tutorial Spring Boot model. Oke, finish. Kalau sudah, kita tambah lagi package-nya, yaitu net tutorial Spring Boot model repository, untuk simpan repository kita. Setelah itu kita tambah lagi package net tutorial Spring Boot service. Oke, sudah ada. Kalau sudah, di sini kita kasih untuk model ini berisi data-data yang akan kita perlukan nantinya ya. Oke, kita membuat kelas Java namanya mahasiswa Java. Oke, kita sudah buat satu kelas. Oke. Mahasiswa Java, ada ya. Setelah itu, di dalam controller, di dalam Java ini kita akan copy paste saja. Oke, nah bisa dilihat di sini ada yang namanya, yang harus kalian lakukan adalah import ini dulu. Oke, import ini adalah yang akan kalian gunakan. Setelah itu nanti kita perlu yang namanya buat tabel. Kita buat tabel. Nah, di sini saya buat mahasiswa 1. Oke, mahasiswa 1. Jadi saya bedakan dengan tabel yang sebelumnya. Oke. Setelah itu saya mau copy paste bagian ini. Oke, saya copy paste.
Oke, saya copy paste. Nah, di sini kita bisa lihat ada model yang akan kita isi datanya, ada ID, ada first name, ada last name, ada email, dan ada kelas. Saya buat menjadi public. Nah, di sini add ID generate value ini untuk kasih tahu ke GPA kita bahwasannya ID akan menjadi identity di MySQL kita. Jadi primary key-nya, jadi menjadi primary key di dalam database kita. Nah, lalu kita ada membuat kolom di dalam tabel mahasiswa kita, namanya ada first name, ada last name, email, dan kelas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, di save dan buka MySQL kalian. Nah, kalau di MySQL sebelumnya saya sudah ada file satu database demo ya. Nah, kalau kalian belum ada file demo, kalian buka aja di bagian query ini, kalian ketik create database-nya demo. Nanti kalau sudah jalankan dengan execute ini, kalau sudah seperti itu akan muncul database demo ini. Oke, itu cara membuat database-nya di MySQL Workbench-nya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita buat satu file controller, kita buat file control-nya. Oke, sebelumnya saya salah. Oke. Update. Oke. Oke ya, saya pindahkan ke ini tadi kita di model mahasiswanya. Lalu kita buat folder baru, buat satu kelas Java lagi, namanya mahasiswa controller Java. Oke. Kalau sudah, oke, kita copy paste lagi. Nah, di sini kita akan memakai apa-apa saja importnya, yaitu ada beans, factory, annotation, auto-write, ada stereotype controller, ada UI model, ada Spring Framework, by anotasinya ada get mapping, ada post mapping, ada path variable, dan ada model atribut, serta kita panggil juga satu package mahasiswa service. Oke, dan jangan lupa kita juga pakai satu package model mahasiswa. Kalau sudah, kita copy paste, lalu kita letakkan di bawah package-nya ini. Oke, kalau sudah, sebelumnya ini kita abaikan saja, dia error dikarenakan belum ada file mahasiswa service-nya. Oke, kita abaikan saja dulu. Nah, di dalam satu file ini ada yang namanya controller. Hal yang pertama, sebelumnya kita buat dulu satu file interface di service. Oke, kita buat dulu sini. Kita cek lagi untuk cepat. Kita buat satu kelas interface dan satu kelas Java ya. Oke, kelas interface di service, new interface mahasiswa service .java. Oke, finish. Nah, kalau sudah, kita copy paste. Kita close dulu semua. Oke, kalau sudah, yang pertama kali kita isi adalah kita mau membuat list, di mana list ini berisi si mahasiswa, isi mahasiswa model ini ya. Dia jadi ngambil aksesnya, berisi datanya, lalu kita buat nama listnya itu get all mahasiswa untuk mendapatkan mahasiswanya. Ini buat metode interface ini akan dibuat untuk metode view mahasiswa, data mahasiswa kita. Oke.
Oke, kalau sudah, di sini ada lagi yang namanya void save mahasiswa, di mana metode implementasi interface ini kita akan buat untuk dipakainya dalam menyimpan data mahasiswa. Oke, kita buat copy, lalu kita paste. Setelah itu, nah untuk ini kita buat satu metode interface lagi, namanya kita pakai kelas mahasiswa dari model. Oke, nah namanya get mahasiswa ID. Di sini kita mau ambil ID dari mahasiswa kita untuk mengupdate datanya sesuai dari ID-nya. Oke, nah selain itu kita punya get implements, yaitu untuk menghapus mahasiswa, data mahasiswa. Jadi kita buat void delete mahasiswa by ID. Kita kasih long ID karena kita berdasarkan ID-nya. Oke, ini isi dari mahasiswa service kita. Nah, isinya mahasiswa service Java kita apa? Nah, kita buat satu kelas implementasi untuk interface ini. Oke, nah kita klik kanan Java, kelas Java, mahasiswa service implement Java. Oke, finish. Oke, kita copy paste lagi apa yang sudah dibuat. Saya buat ya. Oke, nah di sini kita buat satu anotasi auto write. Oke, nah repository di sini masih kosong ya karena saya belum buat kelas mahasiswa repository. Nanti kita buat. Lalu setelah itu di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada kelas kita mau implementasi interface dari si mahasiswa service. Maka jangan lupa di sini kita kasih tahu ini adalah kelas implement dari si mahasiswa service. Oke, implement mahasiswa service. Oke, ini dia. Jangan lupa harus sama. Udah, setelah itu kita mau buat satu kelas yang namanya override save mahasiswa. Di sini ini fungsinya untuk menyimpan data mahasiswa kita. Oke, jadi ini isinya. Jadi kita kasih tahu bahwasannya kalau nanti dipanggil si save mahasiswanya di controller, maka dia akan simpan data mahasiswanya. Oke, selain itu kita juga buat implementasi dari metode update by ID. Caranya yaitu kita di sini long ID berdasarkan ID, nanti mahasiswa repository ini akan membaca data yang ada di database kita dan menemukan sesuai dengan ID yang ada. Lalu nanti kita pastikan mahasiswa kita itu datanya kan mau diupdate, maka kita pastikan mahasiswa di sini 0 dan setelah itu kita buat perbandingannya. Apabila ditemukan, maka akan kita tampilkan. Kalau tidak, maka tidak ada ID-nya, kita berikan error mahasiswa tidak ditemukan dengan ID. Oke, nah ini untuk si kelas implementasi dari update-nya. Oke, setelah itu kita ada buat lagi satu kelas untuk implementasi metode delete mahasiswa. Oke, nah ini adalah delete mahasiswa. Kita cukup kasih tahu ambil data dari mahasiswa repository dan delete datanya berdasarkan ID-nya. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita buat repositorinya dulu, file repository. Nah di repository ini sebenarnya kelas implement juga, di mana kelas implement ini isinya juga hanya seperti ini saja. Oke, kita buat dulu kelasnya. Kelas interface, kita pilih interface mahasiswa repository Java. Oke,
kalau sudah seperti ini, kita copy, kita extend, kita pakai GPA repository yang kan tadi kita sudah panggil ya di awal, pada saat membuat tugas project ini kita pada pakai GPA. Jadi kita kosongkan seperti ini aja. Oke, kalau sudah kita save. Nah, kita kembali lagi ke bagian service. Nah, di bagian service di sini ada net mahasiswa, Spring Boot repository mahasiswa, tutorial Spring Boot repository. Oke, ada yang error. Apa yang error nih? Mas implementasi the inherited methods mahasiswa. Oke. Di sini yang baru. Oke, nah ini kita harus copy paste. Oke, nah kita lupa tambahkan steroidnya. Oke, kalau sudah save, di sini kita save. Oke, public class implement. Oke, apa yang salah? Mas implement the get all. Oh iya, kita belum membuat get all-nya. Oke, get all di implementasi ini kita lewatkan. Oke, nah ini dia. Ini belum kita buat. Oke, nah di dalam kelas service implementasi kita buat dulu authorite-nya. Kita ada kelas namanya mahasiswa repository untuk akses data enkalkulasi dari MySQL kita. Lalu kita buat satu kelas implementasi metode dari interface list, yaitu untuk menampilkan data list kita yang ada di database, yaitu dia ambil dari mahasiswa repository, yaitu ambil data MySQL-nya. Setelah itu kita sudah lakukan save mahasiswa, lalu kita update yaitu berdasarkan ID, setelah itu kita hapus. Ini adalah datanya. Oke, sudah di save, tidak error lagi. Kita masuk ke controllernya. Nah, sebelum masuk ke controller, kita buat dulu yang namanya di sini setup database kita. Oke, di sini setup database, kalian harus tahu password dari MySQL kalian ya. Oke, saya copy paste. Nah, di sini data konfigurasinya saya pakai, kebetulan di MySQL saya pakai localhost 3306 dan saya buat satu yang namanya demo. Database demonya. Oke, nah kalau di sini kalian pakainya tabelnya bukan demo, maka jangan diganti sesuai dengan nama tabel kalian. Lalu username-nya di sini saya pakai root dan ini adalah passwordnya. Setelah itu di sini kita kasih tahu kita pakai yang namanya Spring GPA Hibernate dialeknya, yaitu pakai MySQL 5. Setelah itu kita aktifkan juga Spring Data Hibernate-nya itu auto update. Jadi setiap kita melakukan yang namanya masukkan data, langsung si Spring GPA-nya ini update datanya. Lalu kita bisa ngedebug dan trace si Hibernate logging-nya ini kita dapatkan di dalam debug. Oke, ini adalah Spring aplikasi dan konfigurasinya. Oke, kita save. Kalau sudah save, kita close saja. Setelah itu kita buka controllernya. Oke, service kita sudah selesai, repository kita sudah selesai, implementasi kita juga sudah selesai, bagian service juga udah, repository ini udah, dan sekarang kita masuk ke bagian controllernya. Di bagian controller ini kita bisa buka. Oke, nah saya buat lagi di sini authorite, jadi untuk membaca si mahasiswa service-nya. Setelah itu untuk melakukan yang namanya list
menampilkan antara data yang ada di mahasiswa sini dan indeks view kita ya. Maka kita buat gini seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini ada get mapping slash. Get mapping ini maksudnya jadi nanti yang akan tampil ketika kita ketik localhost 8080, dia tampilkan isi dari si list mahasiswa ini gitu, dimana mahasiswanya itu udah ambil data dari si service yang tadi kita get all mahasiswa ini akan menampilkan data, ambil data-data database yang ada. Lalu return index maksudnya ini akan menampilkan return tampilan dari si index.html. Oke, maka kita buat si index HTML-nya. Caranya gimana? Caranya kita buat di sini bagian template. Oke, template, klik, lalu di sini new orders HTML file. Oke, kalau sudah di sini pilih index. Oke, index. Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy paste lagi yang sudah saya buat. Kita bahas satu persatu. Oke. Nah, di sini saya pakai time lift ya. Maka kita isi pada bagian HTML-nya ini time lift lang and SML, masukkan timelift.org-nya. Oke, setelah itu di sini kita title-nya saya mau buat mahasiswa manajemen. Setelah itu saya pakai yang namanya bootstrap. Nah, kalau ada pertanyaan ini maksudnya apa, saya langsung copy paste saja ya. Kalian bisa bebas terserah mau pakai bootstrap link dari mana saja. Oke, kebetulan saya dapat linknya dari ini di. Oke, setelah itu kalau sudah isinya kita mulai, yaitu kita pakai div class. Oke, saya copy paste aja ke dalam body-nya. Oke, kita bahas di sini. Di sini saya buat div class container my2. Ini adalah kelas yang ada di Bootstrap-nya. Jadi pastikan bagaimana cara menggunakan Bootstrap. Kalau kalian nggak mau pakai Bootstrap seperti ini, kalian bisa pakai template, terserah, bebas. Yang menjadi masalah adalah yang penting yang harus kalian pahami di sini ketika nanti kalian mau membuat link untuk menampilkan yang namanya data ya, data untuk melakukan add. Nah, link di sini ada show new mahasiswa form-nya. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau strip kayak gini, ketika kita lakukan localhost, ketika klik A, dia akan langsung ke merujuk ke HTTP-nya localhost 8080/show new mahasiswa form. Nah, ini yang akan kita setting nanti di controllernya. Nah, tadi kita ada buat, kita balik lagi, di sini ada cuman slash-nya doang, baru dia return index. Maka nanti ketika localhost 8080 akan menampilkan nilai tampilan dari si indeksnya ini. Oke? Nah, di sini kita saya set kelasnya, yaitu saya pakai button kelas yang bootstrap, add mahasiswa. Lalu setelah itu tabel, saya beli tabel, kasih tabel dengan kelas bootstrapnya, dan ini isi headernya. Setelah itu saya buat, di sini yang menjadi perhatian mahasiswa di sini pastikan adalah mahasiswa. Kita cek nanti ya apakah sudah pas. Kalau di sini saya set mahasiswanya yaitu dengan tabel mahasiswa 1. Ingat kalau di sini nama tabelnya tabel 1, mahasiswa 1. Oke, mahasiswa juga di sini 1. Nah, jadi kalau misalnya nama tabel kalian di sini bukan mahasiswa, sesuaikan apa yang mau ditampilkan. Oke, sudah.
Oke, sudah. Nah, ini adalah saya hanya mengikuti bootstrap saja ya. Saya panggil kelas. Di sini kalian harus pahami maksud dari TD ini adalah dia akan menampilkan ketika kita klik si apanya ini linknya ini akan membawa kita ke localhost / show form for update. Nah, bagaimana cara biar show form update ini dia masuk ke dalam HTML show form update kita akan atur di controller. Lalu di delete ini juga kita akan ketika kita lakukan yang namanya klik linknya, dia akan masuk ke delete mahasiswa ID. Nah, di sini nanti juga akan kita atur di mahasiswa controllernya. Oke, nah karena dia berdasarkan ID-nya. Oke ya, ini adalah isi indeks kita. Nah, setelah itu kita sudah buat list untuk itunya. Setelah itu kita coba jalankan dulu ya. Nah, cara jalankannya yaitu dengan klik kanan Run as Spring Boot Apps. Oke, tunggu sampai jalan. Dan jangan ada error. Oke. Oke, sudah jalan, coba kita jalankan ya. Di sini localhost-nya 8080. Oke, kenapa dia langsung ke login? Karena kita tadi ada pakai security ya. Oke, kalau kita hapus 8080. Oke, nah dia langsung karena saya tadi ada set security-nya, dia langsung masuk ke sign in-nya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, kita coba aja dulu isi CRUD-nya ya. Oke, nah saya coba ulangin di sini. Kita berhentikan dulu. Oke, kalau sudah isi dari controllernya kalian bisa copy paste. Di sini saya akan jelaskan saja. Oke, di sini ada yang namanya get mapping. Oke, saya copy paste. Saya masukkan ke dalam folder saya yang baru. Nah, di sini ada yang namanya show new mahasiswa form. Nah, show new mahasiswa form di sini dia akan menampilkan apabila kita klik si show new mahasiswa yang link yang sudah kita set di indeks itu, dia akan memanggil si kelas yang sudah kita buat di server service ya. Maka setelah itu dia tambahkan dulu mahasiswanya, jadi kita kasih tambah mahasiswa, lalu dia akan nge-return new mahasiswa. New mahasiswa ini adalah HTML, jadi kita akan membuat satu file HTML new mahasiswa. Oke, nah kalau sudah save mahasiswa juga sama, yaitu dia akan mereturn direct kembali ke file home kita yang slash ini. Oke, nah kalau sudah seperti itu, lalu kita update.
setelah diupdate, ini adalah untuk file format update kita, lalu ini adalah file untuk delete kita. Kita panggil si kelas service-nya. Di sini kita untuk update kita masukkan data update yang terbaru, di mana data update yang terbaru ini sesuai dengan ID service get mahasiswa ya. Nah, ini adalah kelas controllernya. Setelah itu kita buat dua kelas HTML. Oke, dua file HTML. Di sini saya buat HTML. Kita buat cancel biar sama, jangan sampai error. New mahasiswa. Oke, git new HTML. New mahasiswa. Finish. Oke, nah di new mahasiswa ini kita copy paste isinya ya. Paste saja. New mahasiswa. Oke. Bisa dilihat di sini ininya tetap sama, kita pakai timelift, pakai bootstrap. Setelah itu di sini kita ganti form action, dia ngasih nama form action. Nah, ini ganti berdasarkan dari tabelnya. Oke. Tabel kita mahasiswa 1. Pastikan sama semua ya nama tabel kalian, jangan sampai salah. Oke. Sudah tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita save. Setelah itu kita buat lagi satu file update HTML. Oke, others HTML kita buat di sini untuk update-nya. Update mahasiswa. Oke. Nah, kalau sudah, maka copy paste di sini. Oke, masukkan ke update mahasiswa. Nah, di sini saya juga pakai timelift Spring Boot. Setelah itu di sini saya ganti namanya kelas database mahasiswa 1. Setelah itu sudah sesuai ya. Oke, button save. Setelah di save, jangan lupa sekarang kita sudah punya update mahasiswa, isinya seperti ini. Pastikan tabelnya sesuai dengan yang sudah kalian buat di mahasiswa ya, mahasiswa 1. Oke. Kalau sudah seperti itu, ini adalah code dari CRUD-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari saya pakai kelas Bootstrap-nya ya. Sama untuk HTML seperti biasa kita buat input di mana field-nya di sini first name-nya harus sama dengan tulisan first name di sini dengan mahasiswa di sini itu harus sama besar kecilnya. Oke. First name dan kelas sama kita pakai first name, last name, email dan kelas. Oke. Dan di sini saya gunakan harus sama dengan yang ada di sini. Oke. Nah, ini adalah code dari CRUD. Saya tidak bisa menjalankannya dikarenakan saya belum setting login dan registrasinya. Jadi nanti kita akan jalankan ini di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.